Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik informatif speed atau pemberitahuan informatif. Pemberitahuan informatif atau informatif speed, ya, kita setiap hari melakukan pembicaraan, banyak instruksi dan memberikan fakta. Ada juga yang melakukan klarifikasi ide. Misalnya kita melakukan pembicaraan dengan menunjukkan arah kantor, misalnya begitu, atau yang kedua juga kita bisa melakukan pembicaraan tentang memberitahu teman kita apa yang terlewat di kelas, misalnya. Yang ketiga juga kita bisa melakukan pembicaraan yang sehari-hari tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, misalnya bagaimana cara memperbaiki sepeda motor, bagaimana cara memperbaiki laptop, PC, dan sebagainya. Atau juga kita bisa menjelaskan apa itu sesuatu, misalnya menjelaskan tentang apa itu data mining, menjelaskan apa itu machine learning, dan sebagainya. Selanjutnya bagaimana itu bekerja, ya, kita juga bisa membuat pembicaraan tentang sesuatu, bagaimana itu bekerja dan bagaimana dia digunakan. Kita berusaha memberikan informasi kepada orang lain, ya, setiap hari dalam cara yang berbeda-beda. Ya, pembicaraan itu bisa dari pembicaraan yang sifatnya sederhana, selanjutnya bergerak menjadi pembicaraan yang rumit. Ya, misalnya kita berbicara yang sederhana ini, contoh, orang bertanya tentang di mana perpustakaan. Atau kalau yang mengarah kepada penjelasan yang lebih detail, misalnya orang bertanya tentang apa itu fotosintesis. Dan pembicaraan itu bisa juga dengan gaya pembicaraan yang dasar, selanjutnya lebih kompleks. Misalnya, rincian tentang tarian, atau bisa juga yang lebih kompleks memberikan presentasi lisan berdasarkan penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, pembicaraan itu juga bisa bersifat memberikan penekanan pada pernyataan fakta. Ya, tujuannya di sini adalah untuk membuat pendengar kita mengerti. Ya, tipe-tipe dari informatif speech ini, ya, itu bisa, yang pertama adalah menguraikan sebuah objek, ya. Selanjutnya kedua adalah menjelaskan sebuah proses. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan yang disebut dengan mengklarifikasi sebuah konsep. Dan tipe-tipe dari informatif speech ini, itu bisa kita lihat, ya, pada saat melakukan kuliah umum, ya, atau membacakan status dari laporan, atau kita bisa melihat pembicaraan informatif speed ini pada saat kita mengobrol dengan teman dan saudara kita. Informatif speed, ya, itu pada kuliah umum, ya, atau public lecture, itu misalnya adalah kelompok atau grup komunitas, ya, yang mendengar tentang bidang keahlian atau pengalaman kita. Atau kita juga bisa melakukan informative speech pada saat kita membacakan tentang status laporan kita, yaitu tentang grup bisnis atau sosial yang mendapatkan informasi terbaru tentang berbagai proyek. Atau bisa juga pembicaranya tentang apa yang telah dicapai dan direncanakan untuk masa depan. Selanjutnya, informative speech juga bisa dilakukan pada yang disebut dengan self-talk. Itu pembicara itu mengandalkan bantuan visual seperti papan tulis. Informatif speech juga bisa dilakukan pada saat kita melakukan briefing, ya, kita memberitahu anggota grup misalnya tentang perubahan kebijakan atau prosedur. Atau bisa juga informatif speech bisa dilakukan pada saat kita melakukan fireside chat, ya, dinamai untuk serangkaian siaran radio, ya, misalnya diberikan oleh seorang presiden atau pemimpin kelompok mengatasi masalah atau kekhawatiran dan masalah saat ini, ya. Informatif speech gaya seperti ini itu disebut dengan fireside chat. Dan pada saat kita melakukan informatif speech atau speaking, ya, itu pertama harus ada clear, jelas. Yang kedua adalah concise, tepat. Yang ketiga adalah complete, lengkap. Yang keempat adalah konkret, benar.
Ya, yang kelima adalah yang keempat tadi adalah korek atau benar, yang kelima adalah konkret atau nyata, yang keenam adalah connect atau berhubungan. Tujuan kita adalah supaya pendengar mengerti dengan apa yang kita katakan. Be clear di sini ya, kita disebut dengan be clear ya. Apakah orang mengerti dengan apa yang kita sampaikan pada saat kita pidato atau presentasi ya, karena jelas yang dimaksud itu tidak mudah dan tidak sederhana. Maka untuk itu kita harus menetapkan kata atau frasa yang akan kita gunakan pada saat kita pidato atau presentasi. Ya, tujuan kita di sini adalah ya, kita menciptakan landasan bersama antara pembicara dan pendengar. Ya, karena kita usahakan apa yang kita sampaikan tadi lewat pidato atau lewat presentasi, pendengar kita paham dengan apa yang kita katakan atau jelas dengan apa yang kita katakan. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah atau karakteristik yang kedua dari informative speech tadi adalah pertama tadi adalah yang pertama tadi adalah clear ya. Di sini juga kita harus bisa katakan apa itu sesuatu dan apa yang bukan. Jadi kita bisa menjelaskan kepada pendengar kita tentang sesuatu dan tentang sesuatu yang bukan kita bahas pada saat itu. Dan kita juga harus bisa mengantisipasi komentar yang ambigu, yang membingungkan, ya. Dan di sini ya kita usahakan betul-betul dia diambil ya dengan menggunakan sesuatu penjelasan yang sifatnya lebih clear atau lebih jelas, ya. Jangan sampai menjelaskan sesuatu yang tidak pada topik yang sudah kita bicarakan. Selanjutnya ya. Pada saat kita juga melakukan presentasi atau pidato, ya gunakan teknik bandingan, ya bandingan atau misalnya kita juga bisa menggunakan kata-kata yang kontras, ya. Pastikan apa yang kita gunakan dalam pembandingan, yaitu adalah sesuatu kata atau frasa yang familiar bagi pendengar. Dan ingat ya, kita juga harus bisa menyeimbangkan waktu yang kita habiskan untuk menjelaskan nilai-nilai atau materi yang ada pada saat kita presentasi atau berpidato. Karakteristik yang kedua adalah concise, ya concise. Nah, di sini untuk meyakinkan bahwa informative speech yang kita lakukan itu concise, kita bisa mengajukan semacam pertanyaan ya dengan apakah pidato saya begitu singkat sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia? Ya, jadi kita sebelum kita berpidato atau melakukan presentasi, sebaiknya kita harus bisa mengeset ya waktu sesuai dengan apa yang diberikan. Dan kita bisa menyampaikan materi atau pendapat atau gagasan kita sesuai dengan waktu yang disediakan. Jangan sampai ya kita usahakan jangan sampai pidato atau materi kita belum selesai tapi waktunya sudah habis, atau misalnya materinya sudah habis sementara waktu yang tersedia masih banyak. Jadi kita berusaha mengarrange ya waktu yang diberikan kepada kita di mana materi atau gagasan atau pendapat yang kita sampaikan ya jelas dan sampai kepada pendengar kita. Ya, dan kita juga bisa melakukan dengan cara kata yang kita gunakan itu dihitung. Ya, gunakan bahasa yang tepat dan spesifik. Ya, selanjutnya kita juga jangan sampai menggunakan kata-kata tadi ya yang sifatnya ambigu, ya, ambigu. Dan karakteristik yang ketiga dari informative speech adalah komplit. Maka kita juga bisa mengajukan pertanyaan, apakah pidato saya selesai? Ya, maksudnya kita dengan waktu yang diberikan, dengan topik yang kita sampaikan, itu pas di telinga pendengar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendengar. Ya, kita usahakan jangan sampai kita memilih topik itu adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh pendengar kita. Ya, karena kita tadi berusaha untuk memuaskan pendengar kita.
Dan kita bisa katakan kepada audiens atau pendengar kita dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata transisi ya untuk meng-highlight dari materi atau gagasan atau pendapat yang akan kita sampaikan. Selanjutnya juga kita juga bisa ya memperkirakan apa yang diharapkan oleh audiens kita, jangan sampai materi yang kita pilih tadi ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendengar kita ya. Selanjutnya kita juga bisa ya mencoba mengatur informasi tadi dari poin-poin mayor yang akan kita sampaikan sampai hal-hal yang minor. Selanjutnya karakteristik berikutnya adalah correct atau benar ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah saya yakin bahwa informasi saya benar ya. Jadi betul-betul apa yang disampaikan itu benar ya. Dan kita juga harus yakin bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah akurat, bersumber dari sumber-sumber yang benar. Ya, misalnya kita memberikan tentang bagaimana cara melakukan periksa jantung, ya, bagaimana cara misalnya menjelaskan tentang sebuah penyakit, ya, itu bersumber dari sumber-sumber yang benar. Dan jika kita misalnya mengutip sesuatu atau teks atau pernyataan, maka jangan lupa menulis catatan kaki di kutipan kita, ya. Ini. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber secara singkat di akhir informasi kita. Jadi, kita misalnya membuat sebuah pernyataan, maka jangan lupa sampaikan bahwa pernyataan ini kita kutip dari mana, ya. Dan kita misalnya jika kita misalnya tidak memerlukan sebuah informasi yang akan muncul dalam bibliografi, maka itu tidak perlu kita sampaikan. Jadi ini betul-betul semuanya kita ambil dari sumber yang benar dan tercatat. Selanjutnya adalah konkret, ya. Pertanyaannya bisa kita sampaikan, apakah apa yang kita sampaikan itu ya memberikan contoh yang konkret sehingga audiens dapat memahami apa yang kita maksud. Misalnya ya kita menjelaskan serangkaian contoh tepat, singkat dan jelas ya. Nah, kita juga bisa menyampaikan sesuatu yang cerita panjang tapi berdasarkan sumber yang jelas. Jangan pernah kita membiarkan pernyataan umum yang berdiri sendiri tanpa contoh pendukung. Jadi kita misalnya menjelaskan sesuatu tapi kita tidak memberikan contohnya. Oke, selanjutnya adalah connect. Connect bisa kita ajukan untuk meyakinkan bahwa informative speed kita connect ya. Misalnya bisa kita mengajukan, bisakah saya menghubungkan pidato saya dengan apa yang saya ketahui tentang audiens saya. Jadi kita berusaha membuat audiens kita paham dengan apa yang kita sampaikan dengan cara menghubungkan materi yang kita sampaikan dengan apa yang diketahui oleh audiens kita. Jadi kita berusaha mencari contoh-contoh sederhana ya yang jelas dan dipahami oleh audiens kita. Ya. Oke, selanjutnya adalah untuk bisa juga meyakinkan bahwa materi atau gagasan kita itu connect ya, maka kita juga bisa membuat daftar pertanyaan ya, data pertanyaan dengan cara misalnya kita ingin tahu berapa banyak orang yang hadir, kayak usia yang hadir itu berapa ya. Selanjutnya apakah penonton atau pendengar kita kebanyakan laki-laki, perempuan, atau misalnya antara laki-laki dan perempuan berapa persen. Selanjutnya kita juga ingin tahu bagaimana minatnya, sikapnya, ya keyakinan mereka. Yang kita juga bisa ingin tahu misalnya apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan kita sampaikan dengan cara kita melakukan pretest dulu. Ya, jadi kita melihat pretest dulu, kita lakukan pretest dulu untuk melihat atau menggali sejauh mana audiens kita atau pendengar kita paham dengan materi yang kita akan sampaikan. Selanjutnya kita juga ingin bisa melihat sikap mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Ya, dan tujuan dari informative speed ini, ya, informatif ini adalah kegiatan berbicara di depan umum di mana pembicara itu nanti akan menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh pendengar atau hadirin. Jadi bisa dalam bentuk introduce, ya, itu menyampaikan hal-hal yang benar
atau benar-benar baru bagi pendengarnya. Atau bisa bersifat clarify, yaitu menyampaikan penjelasan tentang hal yang belum sepenuhnya diketahui atau dipahami oleh hadirin atau pendengarnya. Ya, atau bisa dalam bentuk demonstrasi atau demonstrate, ya, itu menyampaikan informasi melalui praktek atau contoh how to. Dan yang keempat adalah communicate information, ya, jadi menyampaikan hal yang belum sepenuhnya diketahui hadirin dan pembicara bertujuan untuk menambah pengetahuan hadirin terkait hal-hal yang dijelaskan oleh si pembicara. Dan prinsip dari informative speech yang pertama adalah kita harus bisa membatasi jumlah informasi yang diberikan. Apakah informasi itu mendalam, tidak terlalu luas, saja memungkinkan penjelasan yang lebih baik dengan contoh-contoh pendukung atau yang membantu. Dan yang kedua adalah sesuaikan tingkat kompleksitas informasinya. Pertimbangkan tingkat pengetahuan dari pendengar. Ya, waktu, tujuan yang ingin dicapai dalam presentasi tadi, topik yang dibicarakan diusahakan sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pendengar kita. Dan gunakanlah istilah khusus, ya, dan luangkan waktu untuk menjelaskan dan mendefinisikan istilah-istilah tadi. Jangan sampai istilah kita gunakan tetapi kita tidak jelaskan istilah itu maksudnya apa, sehingga tadi yang keinginan kita adalah membuat pendengar jelas dengan apa yang kita sampaikan, tapi karena kita menggunakan istilah-istilah khusus yang tidak familiar oleh pendengar, akhirnya pesan yang kita sampaikan tadi tidak sampai kepada pendengar kita. Yang ketiga adalah tekankan relevansi dan kegunaan informasi tersebut. Ya, hadirin akan mengingat informasi yang diberikan bila menyadari kegunaan dan relevansi informasi terhadap kehidupannya, dan hubungkan informasi dengan kebutuhan atau keinginan tujuan dari para pendengar kita atau hadirin kita. Yang keempat, kaitkan informasi baru dengan yang lama. Jika kita menyampaikan sesuatu yang baru kepada pendengar, jangan lupa kita coba hubungkan atau kaitkan dengan informasi yang sebelumnya, informasi yang sebelumnya. Atau informasi yang belum familiar bagi si pendengar, ya. Selanjutnya, variasikan tingkat atau level abstraksinya. Jadi misalnya tingkat abstraksi yang tinggi, maka penjelasannya lebih bersifat abstrak atau umum. Tapi kalau misalnya tingkat abstraksinya rendah, maka penjelasan harus bersifat lebih konkret, nyata, dan spesifik. Oke, bagaimana cara kita mempersiapkan informative speech? Ya, pertama adalah pilih topik dulu. Selanjutnya kita merumuskan tujuannya. Kita analisis audien kita. Selanjutnya usahakan hasil setidaknya itu ada 2 poin utama. Ya, selanjutnya kita buat lagi faktor-faktor pendukung dari poin utama tadi. Buat kesimpulan, ringkaskan kembali ide utama tadi sebagai penutup, dan terakhir buatlah pengantarnya. Oke. Selanjutnya klasifikasi dari informative speech itu pertama menurut Stephen Lucas, itu informative speech itu menjelaskan tentang objek, tokoh, tempat. Yang kedua tentang menjelaskan tentang proses atau serangkaian tindakan. Yang ketiga tentang kejadian atau peristiwa. Yang keempat tentang konsep dan kepercayaan atau ide. Sementara menurut Rudolph dan Kathleen tahun 2006, klasifikasi informative speech itu pertama adalah menjelaskan tentang deskripsi, definisi, yang ketiga tentang perbandingan dan perbedaan, yang keempat tentang narasi, yang kelima tentang demonstrasi. Sementara menurut Grace dan Skinner, informative speech itu berbicara tentang tokoh, objek, tempat, kejadian atau peristiwa, proses, konsep, dan kondisi. Kesimpulan dari informative speech adalah kegiatan berbicara di depan umum, di mana pembicara menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh pendengar. Informative speech bertujuan untuk menyampaikan hal yang benar-benar baru atau introduce, menyampaikan penjelasan tentang hal yang sepenuhnya belum diketahui atau dipahami hadirin, dan memungkinkan mispersepsi karena kekurang tahuan tersebut atau kita melakukan klarifikasi. Dan dia juga bersifat menyampaikan informasi melalui praktek atau contoh atau how to, yang dikenal dengan istilah demonstrate. Selanjutnya menyampaikan hal yang belum sepenuhnya diketahui hadirin dan pembicara. Tujuannya adalah menambah pengetahuan hadirin terkait dari
materi yang kita sampaikan atau kita sebut dengan communicate information. Ya, sekian yang bisa Bu Sri sampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wassalam.